존나 이상하게 생겼네. 씨발 대가리 존나 크다. Halo Sobat Roda Movie, selamat datang di channel Kadang Niat Kadang Ora. Kali ini Mimin akan membahas alur film yang lagi rival baru-baru ini guys. Langsung aja kita ke ceritanya. 두 발로 자유롭게 다닐 수 있는 자격을 얻는다. Kisah diawali dengan seorang bocil laknat yang sedang bermain permainan Korea bernama Cumi Cumi. Kalau di desa Mimin ini namanya Sopak Nonok Cok. Aturan di game ini sangatlah mudah, di mana ada regu penjaga yang harus menjaga lawan agar tidak melewati garis yang sudah ditentukan. 머리 위에 작은 선 안을 발로 찍어야 한다. Dan film dalam judul Squid Game ini pun dimulai. Film diawali dengan seorang pria yang baru dipecat dari pekerjaannya karena PPKM guys. Pria ini bernama Gihun. Dia tinggal bersama ibunya yang sudah tua di sebuah gubuk yang dulu pernah dibangun oleh tim bedah rumah guys. Ibu Gihun ini memberikan beberapa uang kepada Gihun untuk membelikan hadiah kepada anaknya yang saat itu berulang tahun guys. Jadi Gihun ini sudah cerai sama istrinya ya. Dan anaknya itu bersama mantan istrinya yang dulu. Karena duit yang diberikan emaknya itu tidak cukup, Gihun meminta duit tambahan lagi dengan memaksa. Emang dasar Gihun ini randu utek ya. Dia malah menggeledah lemari untuk mencari kartu ATM emaknya itu guys. Gihun akhirnya pergi ke ATM dan berusaha memasukkan sandinya. Sayangnya beberapa kali dia memasukkan tanggal lahirnya malah salah total. Dan temannya yang biadab ini menyarankan untuk memasukkan tanggal lahir ibunya saja. Tapi Gihun malah memasukkan tanggal lahir anaknya sendiri. Dan beruntung sandi yang dia masukkan itu benar guys. Karena dia tahu bahwa ibunya sendiri lebih sayang sama cucunya itu. Singkatnya, duit ibunya itu malah dibuat main judi di tempat pacuan kuda. Di percobaan pertama, sayangnya dia kalah. Dan percobaan kedua, dia menaruhkan uangnya lagi. Dan kali ini dia berhasil menang cok. Dengan bahagia karena berhasil menggandakan uangnya itu, dia pun memberikan hadiah 10.000 won kepada mbak-mbak kasir tersebut. Jancuk, sombong tenan rere. Dan Gihun pun menelpon anaknya dan berjanji akan memberikan hadiah yang mewah di malam hari nanti. Sayangnya dia bertemu dengan rentenir dan Gihun pun lari terkentut-kentut. Pada saat lari itu, sialnya dia menabrak seorang cewek dan dia pun tertangkap oleh rentenir itu. Gihun akhirnya dipukuli dan ditagih hutangnya oleh rentenir itu. Akhirnya uang yang ia hasilkan dari judi untuk anaknya itu sebesar 4 juta won dia berikan kepada mereka. Tapi setelah ia cek sakunya, ternyata uangnya terjatuh saat dia menabrak cewek tadi guys. Dan akhirnya dia dipukuli sampai bebek belur cok. Si rentenir pun menyodorkan surat perjanjian penyerahan organ atas ganti uang yang tidak bisa ia bayar. Terpaksa dia memberikan sidik jarinya yang ia cap dengan darah yang mengalir dari hidungnya guys. Akhirnya dia kembali ke mbak-mbak kasir tadi untuk mengambil uang 10.000 won yang dia kasih tadi. Kan emang terai dasar rantai utak tenan nong iki. Akhirnya dengan uang itu tadi dia memainkan permainan capit boneka untuk mendapatkan hadiah untuk anaknya. Tapi lagi-lagi dia tidak beruntung guys. Untung saja ada bocah FF pro player yang membantunya untuk memenangkan permainan itu. Dan Gihun cukup bahagia memenangkan hadiahnya. Singkatnya, Gihun menemui anaknya untuk memberikan hadiah itu.
Tapi tak disangka saat dibuka ternyata isinya bedil pemantik api. Wasuk, tuwek-tuwek pekok tenan iki. Karena tak mau mengecewakan anaknya, dia berjanji tahun depan akan memberikan hadiah yang mewah. Dan akhirnya dia mengantarkan anaknya itu ke mantan istrinya. 하루 데리러 간다고 했잖아. Saat mau pulang, sialnya Gi-hun malah ketinggalan kereta dan dia pun merenungi dirinya yang penuh dengan kesulitan. Lalu datanglah seorang pria menghampirinya dan menawarkan sebuah permainan yang berhadiah 100.000 won. 선생님, 저랑 게임 한번 하시겠습니다. Dan permainan itu bernama Dakjal. Dakji maksudnya. Di mana di antara pemain harus membuat satu lipatan kertas membalik dengan lipatan kertas lainnya. Perjanjiannya, jika Gi-hun berhasil membalikkan lipatan kertas itu, maka dia akan mendapatkan 100.000 won. Akhirnya dia pun tertarik untuk bermain. Dan permainan pun dimulai. Gi-hun membanting kertas itu dengan kuat, tapi lagi-lagi dia gagal, guys. Di permainan pertama ini dia gagal memenangkannya dan pria itu menagih hasil dari kemenangannya. 몸으로 Setelah menggambarnya, pria itu bilang bahwa tamparan itu sebagai ganti karena dia tak bisa membayar 100.000 won kepadanya. Akhirnya Gi-hun pun meneruskan permainannya walau dia mendapatkan puluhan kali tamparan, guys. Lalu dia pun menggunakan 100% kekuatan otak dan lengannya. Akhirnya dia pun berhasil memenangkan permainan itu. Lalu dengan emosi Gi-hun pun menampar pria itu, namun ditangkis dan pria itu pun memberikan 100.000 won kepada Gi-hun. Dan pria itu bilang Gi-hun bisa banyak mendapatkan uang lebih dari permainan lainnya. Gi-hun pun yang trauma dengan judi dan game hari ini pun tak mau ikut serta karena sudah bersyukur dapat uang dari banyaknya tamparan yang mendarat di pipinya tersebut. 성윤 씨, Pria itu pun berdiri di hadapan Gi-hun dan memberitahu identitas Gi-hun secara lengkap, mulai dari nama lengkap, umur, pekerjaan, anak, dan bahkan hutang kepada rentenir sebesar 160 juta won. Dul, ini daun singkongnya udah siap. Oh iya teh. Lah, kok malah jadi gundul? Dah. Next. 은행 대출 2억 5,500. Dengan kaget dan penasaran, Gi-hun malah diberikan nomor pria itu dan pria itu pun pergi meninggalkannya. Dengan bahagia, dia pun membeli makanan dan tak lupa memberi makanan kepada kucing yang sedang kelaparan. Bahkan dia juga memberikan cukup banyak uang kepada ibunya. 아, 노름도 아니고 훔친 것도 아니고. Ibunya pun berbicara serius kepada Gi-hun bahwa mantan istrinya dan suami barunya itu akan pindah ke Amerika beserta anak Gi-hun. Dan Gi-hun pun seketika berhenti makan dan mengingat janji kepada anaknya itu. Dan dia pun dipepatahi ibunya bahwa dia berjanji akan mengambil hak asuh anaknya itu. Dan dia pun meratapi nasibnya itu dan berniat menelpon nomor pria tadi dan langsung join permainan untuk mendapatkan lebih banyak uang, guys. 이어의 이름과 생년월일을 말씀해 주세요. Setelah jemputan datang, Gi-hun pun langsung masuk ke dalam mobil itu. Di sana banyak peserta lainnya yang sedang tertidur. 게임하는 데까지는 여기서 Tak lama kemudian keluarlah asap yang membuat Gi-hun tertidur, guys. Setelah bangun, tiba-tiba dia sudah ada di sebuah ruangan dengan baju yang sudah diganti. Terlihat juga banyak orang di ruangan sana, guys. Dan mereka bangun karena mendengar musik klasik yang terdengar sangatlah keras. Terlihat juga banyak orang yang mengawasi atau kita sebut aja staff dengan kostum berwarna merah dan topeng berwarna sama.
Di sana Gihun bertemu kakek-kakek tua, tetapi bukan kakek Sugiono guys. Terlihat dia sedang menghitung jumlah peserta yang ada di sana. Padahal jelas-jelas jumlah peserta di sana sudah tertera 456 peserta guys. Dan kakek itu adalah peserta yang pertama dan si Gihun ini adalah peserta yang terakhir. Gihun bilang kepada kakek-kakek itu kenapa dia mau mengikuti permainan ini. Bukannya kakek ini harus menikmati hidangan dari anak dan menantunya, lalu menikmati waktu bersama cucu-cucunya di rumah. Kakek itu hanya menjawab, bagaimana dengan orang tuamu? Apakah dia menikmati masakan istrimu dan menikmati tingkah lucu dari anak-anakmu? Seketika Gihun langsung kena sekakmat guys. Di lain tempat terjadi keributan di mana seorang pria gondrong bertato Barbie sedang memukuli wanita. Pria ini bernama Diakso, biar nggak ribet kita panggil aja Giono. Dan wanita itu bernama Saebyong. Kayaknya mereka sudah lama kenal karena Giono mengatakan bahwa si cewek ini mengkhianatinya dan kabur dari Giono. Dan wanita itu bilang dia tidak kabur, dia hanya ingin menyendiri dan hidup tenang. Dan perkelahian pun dimulai lagi, di mana Gihun datang dan menendang wanita itu. Gue kira bakal jadi pahlawan nih kampret. Gihun menendang wanita itu karena beralasan dialah yang mencopet kemarin saat di bandara. Dan tak lama kemudian para staf bertopeng pun datang dan mengumumkan persoalan dari permainan yang akan mereka mainkan tersebut. Dan staf bertopeng pun mengatakan akan ada hadiah yang sangatlah besar guys. Dan juga akan ada 6 permainan dalam 6 hari mendatang. Pada awalnya para peserta tidak percaya dengan staf bertopeng ini, begitu juga dengan Cho Sang-woo. Lalu staf memberikan tayangan video saat mereka bermain dakji dengan 100 ribuan setiap kemenangan. Begitu juga dengan Chang-woo yang memiliki hutang sebesar 650 juta won. Hal tersebut menjelaskan bahwa peserta di sini adalah orang-orang yang berada di ujung tanduk dengan hutang yang tak terbayarkan. Lalu peserta sendirilah yang memutuskan untuk mengikuti permainan ini dan tanpa paksaan. Lalu staf ini memberikan pilihan terakhir bahwa peserta boleh kembali dan menjalani kehidupan lama atau mengikuti permainan ini. 무슨 게임 합니까? 모두에게 공정한 게임을 위해서 게임 정보는 사전에 공개할 수 없습니다. Lalu permainan 6 hari ke depan akan dirahasiakan demi keadilan permainan. Lalu ada seorang pria yang bertanya, berapakah hadiah dari permainan ini? Mereka akan memberitahukan jumlah setelah para peserta menang setiap permainannya. Dan juga peserta harus menandatangani surat keikutsertaan permainan ini. Dan para peserta pun berjajar untuk menandatangani surat perjanjian itu, di mana dalam surat itu ada 3 pasal. Pertama, pemain tidak boleh berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan yang ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju guys. Gihun tampak bimbang dan tak enak hati karena melihat Pak Tua yang tampak tak pikir panjang menandatangani surat itu. Ia pun akhirnya gengsi dong dan langsung menandatangani surat perjanjian itu. Permainan pun dimulai dan para peserta memasuki ruangan yang sangat indah dan membuat peserta ini terkejut. Di sana mereka difoto agar wajah mereka tertera saat dieliminasi. Di lain tempat ada seorang bertopeng yang entah siapa ini, dan dia pun membuka gerbang di mana para peserta akan bermain. Di sana Gihun menemui temannya yang bernama Sang-wook. Gihun terkejut karena di sana ada Sang-wook.
karena kemarin ibunya bilang Sangwok lagi sibuk dengan bisnis besarnya di luar negeri guys. Di lain tempat, pria bertopeng itu mengangkat telepon yang berdering. Dengan julukan frontman, ia melaporkan bahwa permainan sudah siap. Dan dia pun duduk santai dengan layar tancap di mana ada gambar peserta di hadapannya itu. Di lapangan, para peserta takjub dengan pemandangan sekitar lapangan. Padahal mereka sedang berada di dalam ruangan guys. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau, di mana jika robot itu berbalik dan mengatakan lampu merah, mereka boleh bergerak menuju garis finish dalam kurun waktu 5 menit guys. Dan seorang teman Gi-hun pun bilang permainan ini sering mereka lakukan saat waktu kecil. Dan di sana ada 2 orang yang bertaruh 1 juta won jika duluan sampai ke garis finish. Dan permainan pun dimulai, di mana pria berambut kuning dengan cepat lari ke depan. Karena dia masih bergerak saat boneka itu berbalik, ia pun langsung jatuh tersungkur. Robot itu pun mulai membelakangi. Perlahan-lahan para peserta bergerak maju. Dan teman si rambut kuning menghampirinya dan malah mengata-ngatai kepada temannya yang tereliminasi. Si rambut kuning pun mengeluarkan darah dari mulutnya yang membuat temannya itu panik dan lari. Alhasil ia pun tertembak dan mati. Dan para peserta pun panik dan menuju gerbang kembali. Tapi selama mereka bergerak, mereka akan ditembaki oleh robot itu. Jumlah pemain yang tereliminasi pun meningkat pesat. Mereka tidak tahu bahwa yang tereliminasi itu akan dibunuh guys. Terlihat seorang kakek yang berjalan langkah demi langkah. Dan pemain lain pun mulai bergerak kembali. Kesialan terjadi pada Gi-hun, di mana setengah tubuhnya tertindih oleh jasad pemain lain. Dan Sangwo pun menyarankan agar berjalan di belakang peserta lain untuk mengurangi pendeteksi dari robot itu. Sedangkan Giono mengetahui bahwa ada seorang yang berlindung di belakangnya. Wanita itu adalah Sae-byok. Dan dia mengancam Giono agar tidak macam-macam. Kalau tidak, dia akan menggerakkan kepalanya saat robot itu mendeteksi. Di sisi lain, orang yang dijadikan Gi-hun berlindung pun akhirnya tertembak. Saat ia hendak lari, ada seorang yang menariknya dan meminta bantuan kepadanya. Dan membuat Gi-hun kehabisan banyak waktu guys. Gi-hun melihat waktu yang tinggal 1 menitan, yang membuat Gi-hun tidak memperdulikan orang itu dan terus bergerak maju menuju finish. Satu persatu dari peserta itu sudah ada yang sampai ke garis finish guys. Termasuk si kakek, Sae-byok, Giono, dan Sangwok sendiri. Terkecuali pemeran utama kita, Gi-hun guys. Waktu tinggal 20 detikan lagi, Gi-hun malah mengalami masalah. Hampir saja dia terjatuh dan untung saja dia dibantu pria baik hati. Dengan terburu-buru karena waktu, Gi-hun dan pria yang menolongnya tadi pun akhirnya sampai ke garis finish dengan selamat. Karena waktu habis, beberapa peserta tidak sampai ke garis finish pun akhirnya dihabisi atau dieliminasi. Ruangan permainan pertama ini pun ditutup dan film game Squid episode pertama pun selesai. 무궁화 꽃이 피었습니다.